Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Melia dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya ingin menjelaskan esai tentang gerakan pemuda pada masa kolonial Belanda. Yang pertama-tama yaitu ada orientasi. Peranan pemuda dalam perubahan selalu tercatat dalam sejarah setiap negeri. Ada banyak alasan yang melatar belakangi munculnya pergerakan melawan pemerintahan Hindia Belanda, khususnya pergerakan pemuda pada masa Hindia Belanda dalam melawan pemerintahan Hindia Belanda dan yang menyiksa merampas hak rakyat pribumi. Urutan kejadian. Tetapi menurut Sartono Kartodiharjo yang melatar belakangi pergerakan pemuda melawan pemerintahan Hindia Belanda adalah fase masa kolonial Belanda di Indonesia. Pertama-tama ada fase kolonialisme VOC pada tahun 1602 sampai 1799. Kedatangan Belanda di Indonesia pada mulanya bukan untuk menjajah, melainkan untuk berdagang atau berniaga. Akan tetapi pada tahun 1602, Belanda mendirikan organisasi perkumpulan kongsi dagang yang berlayar di wilayah Hindia Belanda yang bernama Verenigd Dutch Indies Company atau VOC. Fase kedua adalah kolonialisme konservatif tahun 1800 sampai 1811. Kolonialisme konservatif adalah masa setelah keruntuhan VOC ketika pemerintahan diambil alih oleh Belanda. Di masa ini, pemerintahan Dendels, proyek Jalan Anyar Panarukan menjadi saksi kekejaman Belanda pada masa itu. Dan selanjutnya ada fase ketiga, adalah masa tanam paksa antara tahun 1816 sampai 1869. Sistem tanam paksa merupakan sistem baru pemerintah Hindia Belanda menutupi kerugian finansial negeri Belanda yang luar biasa parah akibat perang. Pada masa ini, Hindia Belanda dipimpin oleh Van der Bos. Sistem tanam paksa merupakan eksploitasi besar-besaran yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda. Fase keempat adalah sistem kolonial liberal yang diterapkan tahun 1870 sampai 1900. Di masa ini muncul pemikiran Trias van Deventer yang menginginkan adanya politik balas budi untuk bangsa pribumi pada masa ini. Pribadi diizinkan mengenyam bangku pendidikan, meski demikian hanya orang-orang tertentu saja yang mampu menyuarakan hingga ke tingkat yang lebih tinggi. Fase kelima adalah masa antara tahun 1900 sampai 1942. Pada masa ini, perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan bebas berkembang sehingga ada sistem administrasi digagas untuk pembangunan departemen-departemen dalam pemerintahan. Peran pejabat pribumi mengalami banyak peningkatan. Reorientasi. Fase-fase tersebut dinilai Sartono Kartodiharjo menjadi latar belakang munculnya pergerakan pemuda, berasal dari akan penderitaan rakyat selama 3 abad di bawah kaki Belanda. Kemudian munculnya kaum terpelajar hingga pada abad ke-20 di Indonesia mengalami keadaan yang disebut zaman kemajuan. Disebut demikian karena segala bidang yang ada mulai maju, terutama bidang pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.